Halo cuy, kembali lagi di channel Penasarin Film. Di kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul Troll tahun 2022. Film ini menceritakan sebuah dongeng di negara Norwegia, yaitu tentang sosok monster raksasa yang hidup kembali setelah 1000 tahun lamanya. Namun keberadaannya malah membuat kekacauan dan mengancam umat manusia. Bagaimana keseruan dari filmnya? Langsung aja, mari kita penasarin filmnya. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang gadis kecil yang bernama Nora. Dia sedang melakukan pendakian di sebuah gunung Norwegia bersama ayahnya yang bernama Tobias. Sesampainya di puncak, sang ayah menceritakan sebuah dongeng awal mula terbentuknya gunung yang sekarang ini mereka daki. Bahwa dulu kala ada makhluk yang bernama troll. Namun karena tingkahnya yang kurang ajar sama manusia, mereka dikutuk sama Tuhan menjadi batu. Awalnya Nora tidaklah percaya, karena itu hanyalah dongeng. Sampai akhirnya, Tobias menyuruh putrinya untuk menutup mata dan melihat dengan mata batin bahwa troll itu benar adanya. 20 tahun kemudian, di sebuah wilayah barat laut Norwegia, Nora sekarang sudah tumbuh menjadi remaja yang sangat cantik. Dan juga sekarang sudah menjadi ahli paleontologi atau ahli perfosilan. Dia dan temannya setiap hari mencari sebuah fosil yang mungkin masih tertimbun di dalam tanah. Kemudian, adegan memperlihatkan sebuah aktivitas pembangunan kereta bawah tanah. Namun aksi tersebut selalu ditentang oleh warga sekitar karena tindakan mereka membuat kerusakan alam. Karena ini sebuah proyek pemerintah, jelas tidak akan bisa dihentikan. Hingga saat itu, pekerjaan proyek terus-terusan meledakkan pegunungan. Namun tiba-tiba terdengar suara raungan yang sangat keras dari dalam goa. Karena terjadinya ledakan yang sangat dahsyat, pihak militer Norwegia mengerahkan 2 pesawat tempur untuk mengecek gunung tersebut. Terlihat adanya sebuah lubang yang sangat besar. Sang jenderal yang melihat itu langsung meminta diadakan rapat bersama petinggi negara dan juga para ahli yang bisa meneliti fenomena itu. Nora yang seorang ahli perfosilan pun ikut diundang. Di sana dia bertemu dengan Andreas yang bekerja sebagai asisten Perdana Menteri. Di dalam ruangan rapat, mulailah para ahli mempunyai pendapat. Ada yang bilang itu karena resapan air, jadinya amblas. Ada juga yang berpendapat karena adanya gas bawah tanah. Namun Nora malah beranggapan bahwa di dalam video tersebut ia melihat adanya jejak kaki yang ukurannya sangat besar. Ya, Nora pun menyebutkan bahwa adanya monster yang keluar dari dalam goa. Namun pendapatnya malah ditertawakan, dikira ini sebuah dongeng. Namun tepat saat itu, salah satu hacker yang bernama Sigrid datang. Dia baru aja dapat sebuah rekaman video dari para pendemo. Saat video itu diputar, Nora melihat adanya sosok monster yang keluar dari dalam goa. Dan benar saja, saat video itu di-stop, ada sosok raksasa yang terekam. Barulah mereka semua percaya akan perkataannya Nora sekarang. Kemudian adegan memperlihatkan sebuah rumah yang berdiri kokoh di balik pegunungan yang indah. Dan pemilik rumah tersebut adalah seorang kakek nenek dan seekor anjing peliharaannya. Namun di hari itu, anjingnya terus-terusan menggonggong. Dan setelah itu mereka merasakan adanya sebuah getaran seperti akan terjadinya gempa bumi. Karena hal itu, sang kakek langsung mengajak istrinya segera bersembunyi di ruangan bawah tanah. Ketika getaran itu sudah selesai, mereka pun langsung keluar. Dan betapa terkejutnya mereka melihat sebagian dari rumahnya yang sudah hancur rata dengan tanah. Setelah itu, Nora dan Andreas langsung diterjunkan untuk menindaklanjuti apa yang sebenarnya terjadi. Di sana mereka langsung disambut sama kapten militer yang bernama Chris. Chris memberitahu Nora bahwa ditemukannya jejak kaki. Dan jejak kaki tersebut berhenti sekitar 20 km ke arah pegunungan. Nora langsung menginterogasi pemilik rumah. Sang nenek pun menceritakan bahwa dia sempat mendengar adanya suara raungan yang sangat keras.
dan jejak kaki yang sangat besar sampai membuat seperti terjadinya gempa bumi. Det gjorde meg fryktelig trist. Urkraft bare storma nedover dalen her. Nora pun langsung mengecek jejak kaki tersebut, mana ukurannya sangat besar banget lagi. Dia mencoba menyinari jejak tersebut dengan sinar ultraviolet, berharap adanya jejak biologis di sana. Lalu, Nora, Andreas, dan Chris mencoba menelusuri jejak raksasa tersebut. Hal ini pun cukup membuat mereka pusing, karena sosok yang sebesar itu pasti tidak akan mudah untuk bersembunyi. Nora meminta untuk diantarkan menuju ke sebuah rumah, yang ternyata mereka lagi datengin bapaknya Nora, yaitu Tobias. Ternyata Tobias masih hidup, dan dia memilih hidup menyendiri di pegunungan setelah kematian dari sang istri. Di sini diceritakan bahwa Tobias adalah seorang ahli bebatuan, dan juga dia sangat mempercayai akan mitos keberadaan dari troll. Nora langsung menunjukkan sebuah rekaman kepada ayahnya, dan betapa terkejutnya dia melihat ada sosok makhluk yang sangat mirip dengan troll. Tobias pun bercerita bahwa 1000 tahun yang lalu troll itu beneran ada, dan semua dongeng dibuat supaya menyembunyikan keberadaannya. Namun Nora meminta ayahnya untuk lebih berpikir logis, karena jika troll itu beneran ada, pasti fosilnya sudah ditemukan. Tak mau banyak bacot, Tobias pun langsung mengajak mereka semua untuk mencoba mencari keberadaan troll. Dengan pemetaan yang sudah sangat lama ia buat, akhirnya mereka sampai di suatu titik yang Tobias anggap bebatuan di lokasi tersebut berbeda dengan peta yang telah ia buat. Di sana Tobias terus menginjak-injak tanah dan menyium sekaligus memakan rumput yang ada di dekat batu tersebut. Nora pun merasa hasil pencariannya akan sia-sia. Namun tiba-tiba dia mencium bau yang sangat berbeda. Dan saat dia melihat ke belakang, ada mata yang berkedip-kedip. Dan inilah sosok dari troll. Mereka semua lantas langsung pergi dari sana dan tak lupa melaporkan hal itu kepada pemerintah. Di dalam markas militer, ayah Nora memberitahu bahwa itu adalah troll. Mendengar hal itu jelas pemerintah nggak percaya. Masalahnya, troll selama ini hanyalah sebuah dongeng. Dan akhirnya Tobias malah diusir dari sana. Kemudian pemerintah dan Perdana Menteri Norwegia meminta semua militer untuk melakukan penyerangan. Nora pun meminta Chris agar diizinkan untuk ikut dalam operasi tersebut. Untung aja Chris masih baik hati dan mengizinkan mereka semua untuk ikut. Singkat cerita, operasi penyerangan pun mulai dimulai. Semua tembakan sudah diluncurkan ke badannya si troll. Namun karena troll ini terbuat dari batu, jelas tidak berdampak apa-apa di tubuhnya. Hingga semua serangan itu membuat troll semakin marah dan mulai menyerang pasukan militer. Hingga dengan nekat, Tobias mencoba menenangkannya. Dan hal itu pun berhasil membuat troll kembali tenang. Namun sialnya, ada satu tank yang malah menembakinya. Hal itu jelas membuat troll kembali marah. Dan dengan tidak sengaja malah menendang Tobias. Di kondisinya yang sekarat, Tobias pun hanya tersenyum karena telah berhasil melihat langsung sosok troll yang selama ini ia percaya keberadaannya. Dan di nafasnya yang terakhir, Tobias pun berkata, "Istana, raja, dan rumah." Semenjak kematian sang ayah, Nora terus kepikiran dengan perkataan ayahnya. Dia terus mencari tahu apa maksud dari istana, rumah, dan kerajaan. Hingga saat itu, Nora membaca di sebuah buku peninggalan ayahnya, yang mana jika troll zaman dahulu sangat takut dengan bunyi lonceng. Melihat hal itu, Nora meminta kepada pemerintah untuk membunyikan lonceng di sekitar troll. Namun hal itu tentu saja tidak diizinkan, karena Nora masih saja percaya dengan sebuah dongeng. Untung saja, Chris membantu meyakinkan
bahwa semua serangan dengan senjata tidaklah mempan, dan apa salahnya jika mereka semua mencoba hal yang tidak masuk akal. Akhirnya, sang jenderal menyetujui rencana tersebut. Di saat itu juga, ternyata troll sudah berjalan mendekati sebuah tempat rekreasi. Para pengunjung yang melihat adanya sosok raksasa jelas pada lari ketakutan. Untung aja, Nora dan 4 helikopter lainnya sudah sampai di sana. Mereka langsung mendekati troll sambil membunyikan lonceng raksasa yang mereka bawa. Hal itu ternyata berhasil membuat troll pusing. Namun hal itu tidak berlangsung lama, dan troll malah kembali marah dan langsung menghajar 3 helikopter. Ketika satu helikopter itu akan mengenai seorang anak kecil, dengan anehnya, troll malah menyelamatkan anak tersebut. Semenjak kejadian itu, berita tentang kemunculan troll mulai tersebar. Beberapa negara mendesak Perdana Menteri Norwegia untuk segera menyelesaikan masalah ini. Apalagi troll itu mulai berjalan mendekati ibu kota Norwegia, yaitu Oslo. Setelah itu, Nora memberitahu kepada Perdana Menteri bahwa suara lonceng berpengaruh kepada troll dan memintanya sedikit waktu untuk mencari tahu cara yang lebih tepat untuk menghentikannya. Nora yakin bahwa troll sejatinya tidak menyerang manusia. Namun tetap saja, keputusan Perdana Menteri sudah bulat, ingin menyerang troll dengan pasukan militer. Hingga saat itu, semua petinggi di negara Norwegia berkumpul dan membahas sebuah rencana penyerangan. Sang jenderal akan menurunkan sebuah rudal paling mematikan yang pernah mereka buat. Mendengar hal itu, Andreas pun turut kecewa, hingga dia dengan terpaksa mengundurkan diri dari jabatannya dan memilih mendukung Nora untuk mencari jalan yang terbaik untuk menghadapi troll. Hva er det som skjer? De evakuerer Oslo. Sett de mildt sagt utrolige bildene. Dette er virkelig. Perdana Menteri mulai mengumumkan keadaan darurat ke rakyatnya dan meminta seluruh warga ibu kota untuk segera dievakuasi. Di tengah kemacetan yang terjadi, Nora terus berpikir tentang maksud perkataan ayahnya. Dan dia tidak sengaja menemukan sebuah kata sinding di sebuah buku milik ayahnya. Dan ia kepikiran, dari dulu ayahnya itu sering mengucapkan kalimat tersebut. Hingga tak sengaja, Andreas menyebutkan sebuah nama, yaitu Richard Sinding, sang penjaga istana kerajaan. Nah, pas kan dengan perkataan ayahnya, yaitu tentang istana dan kerajaan. Gak pakai pikir panjang, Nora menyuruh Andreas untuk diantarkannya ke istana kerajaan. Sesampainya di sana, mereka malah disambut sama para penjaga yang langsung menodongkan senjatanya, karena Nora dan Andreas memaksa untuk masuk. Untung saja, di waktu yang tepat, Richard Sinding keluar dan langsung menyuruh Nora dan Andreas untuk masuk. Sambil menyusuri ruangan, Sinding menceritakan bahwa dulu dia dengan Tobias adalah kawan dekat. Jadi dia tidak asing dengan wajahnya si Nora. Dan saat itu mereka diajak ke sebuah tempat yang sangat rahasia, dan jarang sekali orang lain yang dapat melihat tempat itu. Tempat apakah itu? Dan ternyata tempat itu dulunya adalah rumah bagi Raja Troll, yang berarti istana kerajaan Norwegia berdiri di atas istananya Troll. Sinding pun menceritakan bahwa zaman dahulu manusia dengan tega membasmi semua troll demi mendirikan sebuah kerajaan. Namun mereka masih menyelamatkan salah satu anak dari Raja Troll dan dipenjarakan di dalam Gunung Drovy hingga dibiarkan mati. Namun ternyata troll itu masih hidup, dan dongeng yang diceritakan dari Tobias itu benar adanya. Nora pun beranggapan bahwa sebenarnya troll ingin kembali ke rumah atau ke istananya, dan dia akan terus berjalan menuju istana kerajaan Norwegia. Nora pun mencoba menyinari tengkorak itu dengan sinar ultraviolet, dan ternyata tulang tersebut berubah menjadi batu. Itu berarti troll tidaklah bisa terkena sinar matahari langsung. Dan waktu troll terbangun di siang hari sebelumnya, itu karena cuacanya lagi mendung. Di lain sisi, troll mulai memasuki wilayah ibu kota dan langsung diserang sama pasukan militer. Oh jelas, itu bukan berarti apa-apa ya kan? Cuma geli-geli aja. Troll pun makin marah dan langsung menyerang balik.
Melihat keganasan dari troll yang tidak bisa dikendalikan lagi, sang jenderal langsung menyuruh pasukannya untuk menembakkan rudal saat itu juga. Untung saja Andreas telah mengetahui berita tersebut dan langsung meminta Sigrid untuk meretas sistem pesawatnya agar rudal itu tidak bisa ditembakkan. Setelah itu, Nora yang sudah memiliki rencana meminta bantuan Chris untuk mengerahkan pasukannya di sebuah lapangan. Dan nantinya Nora akan memancing troll untuk menuju ke lokasi tersebut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Brushan. Nora dan Andreas sudah bersiap di dalam sebuah mobil pick-up sambil membawa tengkorak yang ia bawa di belakang. Namun aksi mereka menunggu dahulu dari Sigrid yang harus bisa meretas sistem pesawat tempurnya. Dan ketika pesawat tempur itu baru aja mau menembakkan rudalnya, Sigrid telah berhasil meretas sistemnya. Mengetahui hal itu, Nora pun langsung tancap gas, memacu mobilnya ke hadapan troll. Saat mereka berhasil melaju di bawahnya, Andreas langsung membuka penutup tengkorak tersebut. Troll yang melihat tengkorak dari rajanya langsung mengejarnya. Namun karena tengkorak itu yang sangat berat, membuat talinya putus dan tengkorak itu malah terjatuh. Troll pun langsung mengambil tengkorak tersebut dan terlihat dari wajahnya yang sangat sedih. Namun fokus dia seketika berubah ke arah kaca. Di situ dia melihat wajah aslinya. Kok aku jelek, pikirnya ya kan? Dikira cermin itu bohongan, dia pun memecahkan kacanya. Dan sialnya, tengkorak itu malah terjatuh dari tangannya. Melihat tengkoraknya yang hancur, troll pun menjadi sangat marah dan langsung mengejar Nora. Di markas militer, Sigrid malah ketahuan sama salah satu petinggi Norwegia. Dan akhirnya sistem rudal di pesawat tempur kembali diaktifkan. Sementara itu, karena larinya troll yang sangat kencang, memaksa Nora dan Andreas harus keluar dari mobil. Untung saja, Nora berhasil membawa troll tepat di lokasi. Melihat kedatangan dari troll, Chris pun langsung mengaktifkan senjatanya, yaitu sinar ultraviolet skala besar. Dan rencana mereka pun berhasil, membuat troll itu tidak berkutik sama sekali. Untung saja, sang jenderal membatalkan penembakan rudal, karena di sana terdapat banyak warga sipil. Chris dan rekan setimnya pun bersorak bergembira, namun tidak dengan Nora yang beranggapan bahwa mereka akan membunuhnya. Dia pun kasihan dan langsung berlari memutus aliran listrik. Kemudian Nora pun berkata ke troll untuk segera pergi ke pegunungan karena di sana tempat yang aman bagi troll untuk tinggal. Nora sadar bahwa troll sebenarnya tidak menyerang manusia dan justru manusialah yang telah jahat kepada troll. Hal itu dibuktikan ketika Nora mencoba menyelamatkannya. Dan troll hanya terdiam seperti mengerti akan perkataannya Nora. Namun sayangnya, tepat saat itu waktu sudah memasuki pagi hari dan sang surya mulai memancarkan sinarnya yang membuat troll perlahan mulai menjadi batu. Setelah itu, Perdana Menteri dan seluruh petinggi Norwegia datang dan menyaksikan troll yang sekarang telah menjadi batu. Dan film pun selesai cuy. Jadi itulah alur cerita film dari Troll tahun 2022. Kalau dilihat sekilas, troll itu mirip dengan Tobias, ayahnya Nora ya kan? Dan semoga troll itu hanyalah sebuah dongeng semata.
Coba kalau beneran ada. Ngeri betul ya kan? Segitu aja video saya kali ini cuy. Semoga kalian terhibur. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. I won't ever let the doubt creep.